Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Konita Lutfia dengan NIM K431804 ingin menyampaikan review dari paper saya yang berjudul Bibit Mangga Mangifera Indica Monoembryonik dan Polyembryonik dalam Kondisi Tekanan Garam. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Mangga atau Mangifera indica merupakan tanaman buah yang potensial dikembangkan karena mempunyai tingkat keragaman genetik yang tinggi sesuai dengan agroklimat Indonesia dan disukai oleh hampir semua lapisan masyarakat serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Rasa buah mangga ini manis dan menyegarkan, menempatkan buah mangga sebagai salah satu buah yang memiliki banyak penggemar. Tanaman mangga berasal dari genus Mangifera dengan nama spesies Mangifera indica. Nama spesies ini memiliki arti tanaman dari India berbuah mangga. Tanaman mangga termasuk tanaman menyerbuk silang. Apalagi berdasarkan sejarah tanaman ini telah bertahun-tahun diusahakan oleh petani dan pada umumnya berasal dari biji. Biji mangga sendiri bersifat polyembrioni, yaitu di dalam sebuah biji terdapat lebih dari satu embrio, yaitu embrio zigotik dan atau embrio nuselar. Adanya embrio nuselar menguntungkan dalam perbanyakan tanaman batang bawah karena dapat dihasilkan tanaman yang secara genetik seragam dan identik dengan induknya. Pernyataan ini dipertegas oleh Giuliano pada tahun 1934. Yaitu yang menyatakan bahwa biji mangga dibedakan menjadi dua tipe, yaitu monoembrional dan polyembrional. Monoembrional hanya mengandung satu embrio dalam satu biji. Bila biji tumbuh menjadi tanaman baru, maka dia akan menghasilkan satu tanaman saja. Sedangkan biji polyembrional ini mengandung lebih dari satu embrio dalam satu biji. Dapat kita lihat di sini terdapat lebih dari satu embrio. Nah, ketika dia tumbuh menjadi tanaman baru, maka dia akan menghasilkan lebih dari satu tanaman. Ini. Karena mangga di Indonesia bersifat polyembrional atau memiliki lebih dari satu embrio, maka sangat sulit untuk mendapat mangga hibrida. Selanjutnya, kelompok utama mangga golek bersifat polyembrioni yang memungkinkan munculnya progeni membawa sifat yang sama dengan induknya. Mangga lanang diduga sebagai polyembrioni mangga golek yang berasal dari komponen non-zigotik seperti nukleus atau integumen. Mangga ini berprospek dikembangkan menjadi mangga unggul baru yang sifatnya sama dengan induk tanpa perubahan akibat segregasi. Sedangkan mangga aromanis sebagai tanaman asli Indonesia juga memiliki perkecambahan polyembrioni yang memungkinkan untuk mendapatkan bibit mangga dengan sifat sama baiknya dengan induknya. Benih polyembrionik mengandung banyak embrio sehingga menghasilkan lebih dari satu tunas. Sebenarnya beberapa tunas yang muncul tergantung pada jumlah embrio. Hanya satu dari pucuk yang berasal dari pemupukan yang bukan merupakan tiruan sejati dari benih induknya. Semua bibit lain adalah klon dari pohon induknya. Polyembrioni pada Angiospermae kemungkinan terjadi karena pembelah embrio yang sudah ada. 2. Embrio berasal dari sel-sel dalam kandung lembaga selain sel telur yang dibuahi. 3. Terbentuknya kandung lembaga yang banyak dalam satu ovulum. Dan 4. Aktivitas sel-sel sporofilik pada ovum. Budidaya mangga yang berhasil adalah yang terbaik dengan banyak masalah rumit seperti tekanan biotik dan abiotik. Jadi, yang dimaksud budidaya mangga yang berhasil itu ketika dia mampu menghasilkan buah yang baik di tengah keadaan lingkungan yang rumit, di bawah tekanan biotik dan abiotik. Nah, di antara tekanan-tekanan ini, salinitas merupakan masalah serius di area pertanian dunia karena membatasi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Di mangga, tanaman yang terkena salinitas menghasilkan gejala-gejala seperti layu, ukuran buah yang lebih kecil, berkurangnya fotosintesis dan respirasi, perkembangan warna buah, daun hangus di ujung,
pinggiran daun keriting. Masalah ini dapat dikurangi melalui identifikasi batang bawah yang sesuai sebagai bibit. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya bibit mangga monoembrionik mengandung embrio zigotik tunggal, dan karenanya hanya satu bibit per biji yang kemungkinan berasal dari hibrida. Sedangkan bibit mangga polioembrionik dapat mengandung satu atau lebih embrio, tapi tidak selalu zigotik. Embrio adventif terbentuk dari nucellus. Nucellus ini adalah jaringan ibu yang mengelilingi kantung embrio. Dan akibatnya, bibit mangga poliembrionik biasanya sangat mirip dengan induknya. Mangga embrionik dapat menghasilkan buah tanpa embrio gametik karena adanya embrio nucellus ini. Misalnya, pada varietas Bapakai, Simons, Cecil, Mulgoa, dan lain-lain. Mangga monoembrionik menghasilkan buah berkualitas baik, ukurannya lebih besar, tapi biasanya dia rentan terhadap banyak tekanan biotik dan abiotik. Seperti yang diamati pada varietas monoembrionik seperti Mangga Dashaheri, Kausa, Langra, dan Amrapali. Selanjutnya, bibit mangga dalam kondisi tekanan garam, menurut hasil penelitian berdasarkan parameter morfologis, diketahui bahwa tinggi tanaman, jumlah daun dan tunas, serta akar, baik dari mangga monoembrionik dan polioembrionik menunjukkan penghabatan pertumbuhan dengan meningkatnya intensitas stres salinitas. Tetapi monoembrionik menunjukkan penghambatan lebih panjang dari panjang tunasnya dibandingkan dengan bibit poliembrionik. Dapat dilihat di sini bahwasanya pada mangga monoembrionik terdapat penghambatan yang lebih besar daripada mangga poliembrionik. Ketika mangga monoembrionik penghambatannya sebesar 2,8, ini ditunjukkan oleh panjang tunasnya itu, mangga poliembrionik hanya 1,36, di mana mangga monoembrionik memiliki penghambatan lebih panjang. Nah, perlakuan NaCl pada salinasi inilah yang menyebabkan penghambatan dalam pertumbuhan tanaman karena penurunan rasio proliferasi, berat segar, panjang tunas, serta jumlah daunnya. Sedangkan menurut parameter fisiologis, salinitas juga dapat mengakibatkan dehidrasi pada tingkat sel, dan gejala dehidrasi terjadi lebih besar dalam perlakuan konsentrasi NaCl yang menyebabkan meningkatnya kehilangan air sel. Nah, salah satu gejala awal stres salinitas dalam jaringan tanaman adalah penurunan atau RWC. Ini dapat dikaitkan dengan penurunan vigor tanaman dan degradasi klorofil. Seiring dengan meningkatnya tekanan salinitas, ditemukan adanya penurunan pada bibit monoembrionik dan poliembrionik. Kadar air relatif pada daun tanaman yang tumbuh di bawah tekanan salinitas menurun secara signifikan pada bibit monoembrionik dan poliembrionik. Dapat kita lihat, ini turun secara signifikan. Kadar air relatif dari daun monoembrionik berkurang secara drastis dari 98,80% menjadi 71,70%. Sedangkan pada poliembrionik berkurang drastis dari 96,40% menjadi 94,40%. Nah, dapat dilihat di sini potensi kehilangan air pada bibit monoembrionik lebih banyak atau lebih tinggi daripada bibit poliembrionik. Nah, berdasarkan hasil di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya bibit poliembrionik lebih tahan dalam kondisi tekanan garam, atau mangga poliembrionik memiliki toleransi garam yang lebih besar daripada populasi monoembrionik. Mangga poliembrionik memiliki potensi untuk digunakan sebagai cadangan akar untuk tanah salin atau alkali, atau ketika air irigasi mengandung natrium berlebih atau ion berbahaya lainnya yang larut untuk tanaman.
karena batang bawahnya toleran terhadap garam serta memiliki kapasitas untuk membatasi penyerapan dan transportasi ion Cl dan Na+. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.